Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? Welcome back with me, Umi Fadila, your English teacher. If the first video I tell about application letter, here I will tell you about top 10 interview question and answer from Mrs. Saldupat. Okay, go to the slide. Well, Human Research Development Manager will ask you about yourself. So he will ask you tell me about yourself. Jadi biasanya ya HRD manager itu akan menanyakan yang pertama itu yang ditanyakan kepada kita, tentu kita diminta untuk perkenalan, ya introduce yourself gitu ya. Tapi biasanya dengan kalimat tell me about yourself. Kalau ditanya tentang jelaskan tentang diri kamu, kamu harus menjelaskan semuanya tentang here. You can start with your name, give your place information, maksudnya di sini adalah address ya, where do you live, and then education in short, you can tell in short, jadi tentang background pendidikan kamu gitu ya. Itu jelaskan dengan yang pendek saja, misalkan about your last study, ya kamu bisa menjelaskan terakhir gitu lulus dari mana, and then kamu pernah kursus apa, itu boleh ditambahkan. And then next, job experience if any, jadi jelaskan juga pengalaman pekerjaan jika ada. Kemudian yang terakhir kamu bisa menjelaskan family details, ya kamu bisa menjelaskan background keluarga kamu gitu ya, tapi dalam pendek saja, tidak usah dijelaskan dari awal kamu lahir gitu ya, kemudian cerita di rumah tidak perlu. Nah, contoh kalimatnya kamu bisa lihat di sini. Example ya. My name is Selupal. And then I live in Mumbai. I have done BA in electrical and MBA in HR. Jadi sebutkan misalkan background pendidikan kamu ya, terutama terakhir lulus dari mana gitu. I have 2 years experience in HR and I have husband in family in Mumbai. Kebetulan contohnya di sini si pelamar sudah punya suami. Misalkan kamu adalah fresh graduate dan belum menikah, ya jelaskan bahwa kamu I'm single, I have 2 brothers, sister, and etc. Okay, understand? Jadi mengerti ya? Jadi jelaskan dengan singkat, jelas, padat, dan berisi gitu ya. Jadi menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Okay, go to the next slide. Kalimat pertanyaan kedua, biasanya kamu akan ditanya, why do you want to work at our company? Kenapa kamu tertarik dengan perusahaan ini? Sedangkan perusahaan tentu banyak ya, dan kenapa sih kamu memilih untuk melamar di perusahaan tersebut? Jelaskan yang memang sejujurnya, Anis, dan kemudian memang bisa membanggakan dan kamu kenal betul dengan perusahaan. Jadi for this you should know about the company. Jadi sebelumnya kamu harus tahu tentang perusahaan tersebut gitu ya, cari referensinya, beritanya terhadap perusahaan tersebut. Tell them what you like about company. Jadi ceritakan bagaimana kamu menyukai atau tertarik terhadap perusahaan yang sedang kamu lamar itu. Related to your long term career goals, dan kamu gabungkan atau sambungkan dengan tujuan dari career goal kamu atau tujuan karir kamu ke depannya gitu, jika bekerja di perusahaan tersebut gitu. Contoh kalimatnya seperti ini. Sir, it is a great privilege for anyone to work in a reputed company like yours. Jadi merasa bahwa bekerja di situ tuh merupakan awal ya, start your career gitu, memulai karir itu yang bagus, seperti yang di saat ini di hadapan kamu gitu ya, HRD-nya gitu. When I read about your company, I found that my skills are matching your requirements. Melangkah kepada bahwa menjelaskan apa skill dan pendidikan kamu tuh matching dengan saat itu job vacancy-nya gitu, lowongan yang dibuka untuk perusahaan tersebut gitu. Ini merupakan start awal gitu, bahwa berarti karir kamu akan bagus di situ, memberikan kesan seperti itu.
where I can showcase my technical skill to contribute to the company growth. Jadi kamu meyakinkan bahwa dengan skill kamu akan membuat perusahaan itu menjadi lebih berkembang dan maju. Oke, understand? And then you can get it. Jadi harus seperti itu ya, meyakinkan gitu ya. Bagaimana perusahaan itu akan membuat mempunyai satu keuntungan gitu, menerima kamu. Oke, go to the next slide. Go to the next question. Ya, pertanyaan ketiga, kita sudah sampai pertanyaan ketiga ya. Tadi kan ada 10 pertanyaan dan ini kita sampai ke pertanyaan 3. What are your strengths? Di sini biasanya HRD meminta kamu atau menjelaskan atau menceritakan kekuatan gitu ya, kemampuan skill kamu tuh sejauh mana gitu. You can start from adaptability, hardworking, honest, flexibility, optimist, fast decision making, persistent, self-motivated gitu ya. Jadi kamu bisa menjelaskan kamu tuh mudah beradaptasi, kemudian pekerja keras, jujur, fleksibel dan lain sebagainya lah. Yang positif-positif itu kamu sampaikan. Ini terkait kalau di surat tadi, tentu ini biasanya HRD itu akan melihat surat lamaran kamu ya ketika wawancara, apakah benar gitu ya kamu menuliskan kamu yang disiplin, kamu hardworking gitu, dan kamu bisa memberikan contoh konkret di sini. Jangan hanya memberikan, sekali lagi jangan hanya memberikan deskripsi adjektifnya, kata sifatnya bahwa kamu begini, tapi tanpa contoh. Sebutkan contohnya. For example, I am an honest, self-motivated, and hardworking girl with positive attitude towards my career and my life, gitu ya. Itu cukup seperti itu, atau perlu juga kamu sebutkan contohnya. Oke? Nah, go to the next slide for the 4th questions. Next slide, ya. After asking about your strengths, the HRD manager will ask you about your weakness. Biasanya dengan kalimat what are your weakness gitu. Jadi setelah tadi ditanya strengths, your strength akan menanyakan pula kelemahan kamu gitu ya. Tentu manusia tidak ada yang sempurna, nobody perfect gitu ya. Dia akan menanyakan juga kelemahannya apa, apakah kita mengenal diri kita mengenal kekuatan dan kelemahan kita. Nah, itu HRD perlu tahu gitu. Nah, kamu bisa menyebutkan ini banyak ya pilihannya gitu ya di sebelah kiri itu ya, strength forward, impatient, sensitive, more talkative, trust people very quickly gitu ya, tidak sabaran, sensitif atau baperan ya biasa anak sekarang tuh menyebutnya, atau more talkative, banyak bicara, but less work, dan itu bahaya gitu. Trust people, jadi gampang percaya ya terhadap orang, dan banyak lagi kamu bisa lihat di slide itu ya. Nah, contoh kalimatnya kamu bisa menyampaikan seperti ini. I can say no when someone asks for help, and I am a bit lazy about which I am not interested. Sorry. Jadi kamu menjelaskan bahwa saya susah untuk mengatakan tidak ketika orang minta tolong. Nah, ini terkadang ini merupakan kelemahan gitu, tapi juga kadang-kadang ini merupakan satu kekuatan kita, tidak bisa membiarkan orang dalam kesulitan gitu. And then I'm a bit lazy, jadi malas gitu untuk mengetahui sesuatu kalau memang tidak tertarik. Nah, ini merupakan satu kelemahan terkadang karena sesuatu yang kita tidak tertariknya belum tentu itu tidak bagus, padahal seperti itu. Oke? Jadi sebutkan kelemahan yang sekiranya tuh aman juga buat kamu. Oh, ini kelemahan yang bisa ditolerir. Jadi cerdas ya, smart when you answer the question. Oke? Go to the next question. Sudah kalimat ke berapa, pertanyaan berapa nih? Tadi udah keempat ya, berarti sekarang kelima gitu. Why should I hear you? HRD akan menanyakan seperti ini. Jadi kenapa saya harus meng-hire atau menerima atau merekrut kamu gitu ya. Nah, ini kamu bisa jelaskan share your knowledge, work experience, skills related to job, career goal. Jadi kembali kamu
sampaikan juga di terakhir itu career goal atau tujuan karir kamu. Jadi pertama ceritakan dulu tentang pengetahuan kamu, kemudian pengalaman kamu, dan dari pengetahuan dan pengalaman itu kamu hubungkan dengan skill yang kamu punya ini terhadap pekerjaan yang sedang sekarang kamu lamar. For example, sir, as I am a brazier, I have theoretical knowledge, but I can do hard work for my organization, and I will put all my efforts for the good progress of organization, being punctual and sincere. I can finish the work given to me on time and try my best to fulfill all the needs company for me. Kamu bisa melihat ya seperti contoh yang ada di screen gitu, kamu bisa jawab seperti itu. Jadi meyakinkan bahwa sebagai seorang yang fresh graduate, kamu mempunyai pengetahuan yang terbaru gitu ya. Kemudian tetapi meskipun begitu kamu bisa bekerja keras gitu ya, karena berdasarkan mungkin kamu bisa jelaskan biasanya kamu seperti apa untuk mencapai prestasi kamu terbiasa belajar giat dan lain sebagainya, itu bisa kamu sampaikan di situ. Dan kamu jelaskan juga gitu bagaimana effort kamu gitu ya untuk progres dari perusahaan tersebut gitu, bisa kamu jelaskan di sini. Intinya pada saat kamu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh HRD kenapa harus meng-hire atau merekrut kamu jelaskan keuntungan apa sih gitu ya, atau apa yang bisa kamu berikan ketika kamu tuh bergabung pada perusahaan tersebut. Perusahaan akan menjadi lebih maju jika ada kamu, perusahaan akan lebih mempunyai profit jika ada kamu, dan lain sebagainya terkait dengan pengetahuan dan juga skill yang kamu punya. Okay? Go to the next slide. On the next question. HRD manager will ask you, tell me what you know about this company. Jadi kamu akan diuji seberapa besar kamu tahu tentang perusahaan yang sekarang sedang kamu lamar. Jadi sebelumnya study about the company in details. Jadi kamu harus belajar gitu, yang mencari tahu gitu tentang perusahaan. And then do the background work about new project gitu. Jadi kamu harus tahu ini, know the names of their owners and partner. Jadi kamu pun harus mengenal nih pemiliknya, kemudian berpartner dengan siapa dan sebagainya. Research about the company current issues. Jadi kamu harus juga tahu yang terbaru, yang update tentang perusahaan itu seperti apa gitu ya. Adanya knowledge about their competitor. Jadi kamu juga harus mengupdate juga kompetitor dari perusahaan itu seperti apa, sehingga kamu bisa menyampaikan strategi apa gitu ya, mungkin ide-ide strategi untuk bisa berkompetisi dengan baik dengan kompetitor dan kemudian perusahaan menjadi unggul. For example, the sentence like that. It is one of the best, fastest growing company ini kebetulan contohnya dari India gitu ya. In India, the work environment of the company is very good. People feel proud to be part of the company, as company provides full support to their employees in professional run. It has many branches across the world, so I have good opportunity to show my talent. Jadi kamu cukup tahu gitu ya, mengenal perusahaan ini perusahaan yang besar, kemudian kamu yakin jika berkarir di situ kamu bisa menjadi seorang yang profesional, membawa perusahaan menjadi ke arah ya yang lebih bagus dengan talent kamu gitu ya, dengan kemampuan kamu. Itu cukup dijelaskan dan singkat, jelas, padat, dan menunjukkan bagaimana kamu tahu perusahaan dan terkait dengan skill yang kamu punya akan menentukan perusahaan. Okay? Go to the next slide for the next question. Yeah. HRD manager will ask you, why are you looking for a job change? Jadi kamu akan ditanya, kenapa sih kamu mencari pekerjaan gitu ya, ganti gitu ya pekerjaan atau melamar, intinya kenapa sih kamu melamar di situ gitu ya.
thanks to previous organization, kamu menyampaikan bagaimana rasa terima kasih kamu untuk pada perusahaan yang sebelumnya, explain what you learn from past job experience, share your reason for job change, relate to career goal. Jadi misalkan ini biasanya akan ditanyakan apabila kamu menulis di surat lamaran itu kamu punya pengalaman pekerjaan ini dan ini gitu. Kemudian kenapa sudah pernah punya pengalaman di situ, sudah bekerja di situ, mungkin sekian tahun, kenapa kok pindah gitu ya, melamar di sini, kenapa pengen ganti pekerjaan. Biasanya ini akan muncul jika kamu menyampaikan pengalaman pekerjaan kamu. And then for example like that. I am thankful to my previous organization because I have learned a lot of things from there. According to me, changes are necessary for everyone to expand your skill, knowledge, and for personal growth and financial growth gitu ya. Your organization is the good platform where I can learn more. Jadi kamu jelaskan tanpa mendiskreditkan, tanpa menjelekkan perusahaan yang sebelumnya. Justru kamu menyampaikan thanks to previous organization-nya, kamu menyampaikan terima kasih terhadap perusahaan yang sebelumnya. Di sana kamu sudah belajar banyak dan tapi di sisi lain secara pribadi kamu juga ingin berkembang dan sebagainya, dan kamu merasa perusahaan yang kamu tuju ini, yang pekerjaan yang kamu lamar ini pas banget dengan skill kamu, dan kamu merasa bahwa kamu juga ingin berkembang di perusahaan yang lebih besar dan lain sebagainya, dan yakin dengan, sekali lagi kamu harus meyakinkan perusahaan bahwa ketika kamu bergabung tentu perusahaan akan lebih maju, lebih growth, lebih maju, lebih bisa bersaing gitu ya secara global dan lain sebagainya. Itu untuk meyakinkan penginterview. Okay? Go to the next slide for the next question. Ya, what are your salary requirements? Jadi biasanya akan dipancing seperti ini nih gitu oleh HRD gitu. Kira-kira ingin mendapatkan gaji berapa gitulah kurang lebih gitu ya pertanyaannya. Jangan pernah, walaupun dipancing seperti ini, jangan pernah menyebutkan nominal yang kamu inginkan dan lain sebagainya. Never share your salary requirement as a present. Jadi jangan pernah ya meminta gaji sekian sebelum kamu tuh menunjukkan pekerjaan. Nah, ini akan menjadi catatan gitu jika kamu menyampaikan jumlah atau nominal yang kamu inginkan. Experienced candidate can share the expected salary. Pengalaman gitu ya, candidate akan share tentang salary-nya gitu boleh, tapi jangan meminta sekian gitu ya. Always say as per the company norms for the job gitu. Jadi norma gitu ya, harus menjunjung norma gitu ya, bagaimana dalam bekerja gitu. Jadi contohnya bisa kalian lihat dalam kalimat berikut ini. I am a fresher, salary is not first priority for me. Jadi kesankan bahwa kamu salary itu tidak menjadi prioritas utama ya, tapi yang penting adalah this is a big platform to start my career and I also want to improve my knowledge and skill and gain experience. Jadi yang utamanya adalah kamu pengen mengeksplor diri kamu gitu ya dengan memulai karir dan menjadi mengimprove gitu ya, mengembangkan pengetahuan dan skill kamu dengan berbagai pengalaman. So I expect a considerable of salary according to my ability and your company's norm which will fulfill my economical needs gitu. Jadi kamu sampaikan bahwa dengan nanti perusahaan itu akan melihat kinerja diri kamu, tentu perusahaan juga akan melihat dong, di situ disampaikan ya ability ya, kemampuan kamu tuh pasti akan ada nilainya, dan dan kamu yakin gitu perusahaan pasti punya sudah punya ini ya batasan atau mungkin penilaian tersendiri gitu, sudah punya kategori atau kriteria gitu ya, seperti apa gitu ya. Oke, and then mungkin bisa juga dengan contoh kalimat kedua yang ada di screen ya, kamu bisa baca nanti di PowerPoint yang telah saya share ke kalian.
Okay, go to the next slide. On the next question, yeah. What are your career goals? Biasanya akan ditanya gitu ya. Sebenarnya memangnya tujuan kamu apa untuk karir kamu ke depan? Nah, jelaskan short term goal. Jadi kamu harus menjelaskan jangka pendek dan jangka panjang kamu, tujuan karir kamu seperti apa. For example, you can you can answer with this sentence. My short-term goals is to get a job in reputed company where I can utilize my skills and improve my career path. My long-term goals is to be in respectable position in that organization. Jadi kamu HRD akan tahu nih gitu. Kamu punya rencana jangka pendek dan panjang nggak untuk masa depan kamu? Biasanya di sini HRD akan melihat orang yang tahu akan melakukan apa di masa jangka pendek dan jangka panjangnya, berarti bisa dinilai kamu orang yang punya tujuan gitu ya, untuk maju, untuk berkarir, untuk berkembang. Oke, harus dipahami gitu ya. Oke, go to the next slide. On the next question. Nah, finally the interviewer will ask you, do you have any question to ask me? Biasanya akan diberi kesempatan nih terakhir, apakah ada pertanyaan gitu ya, setelah jawaban-jawaban yang tadi, pertanyaan-pertanyaan diberikan, kamu berikan jawaban, biasanya terakhir ada diberi kesempatan, ada pertanyaan gitu ya. Kemudian kamu bisa menyampaikan express thanks, salary structure, job timings, kamu bisa menanyakan itu, job location, overtime allowance, kemudian training period, transport facility, kamu boleh menanyakan itu gitu ya. For example, thank you for giving this opportunity, sir. I would like to know about the job timings and transport facility and what will be the job location and salary scale for this job in your organization. Meskipun ketika ditanya tentang salary tadi kita tidak boleh menyebutkan, kalau bisa ya, bukannya tidak boleh ya, hindari untuk menyebutkan nominal yang kamu inginkan, tapi kamu boleh menanyakan biasanya, jadi skala gitu ya, antara gitu, rentang gitu, salary atau gajinya di situ tuh yang akan kamu dapat untuk pekerjaan kamu itu kira-kira berapa. Ini bisa untuk gambaran. Ini bertanya, tidak meminta ya, tidak meminta kamu digaji sekian, bukan. Ini adalah pertanyaan gitu, dan sampaikan dengan bahasa yang santun. Itu yang perlu kamu catat. Well, I think that's all, and I hope you can understand and then get new knowledge, experience about top 10 interview question. For me, say thank you for your attention, and then see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.